Setiap orang pasti ada masanya, dan setiap masa pasti ada orangnya. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda. We did it guys. 3 tahun berlalu begitu cepat, bagaikan kilat yang menembus ruang dan waktu. Kita lebih dari sekedar teman. Kita adalah keluarga yang saling merangkul di kala senang maupun sedih, susah maupun mudah. Saat pertama kali kita bertemu, semua terasa asing. Wajah-wajah yang tidak dikenali dan ruangan kelas yang begitu besar. Suka dan duka kita lalui bersama. Tidak terasa kita sudah ada di sini. Ini bukan akhir bagi kita. Ini adalah awal dari semua perjalanan yang akan kita lalui bersama. Rasa takut yang tak pernah Bro, momen terbaik pas di Gamanata ngapain aja? Kalau kata aku sih waktu kita makan bareng. Kalau menurut lu gimana, Bang? Kalau aku sih pas kumpul di kamar bareng-bareng. Kalau kamu loh? Kalau menurutku sih momen dimana kita bisa berbagi cerita bersama. Kalau menurutmu deh? Kalau kata aku sih ketika kita bermain bersama, bercerita bersama, canda dan tawa. Apa sih momen tak terlupakan di Gamanata? Kalau menurut saya momen tak terlupakan di Gamanata yaitu saat tumpengan, karena pada saat itu kelas 8 itu terakhir kita sekelas bersama. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku momen tak terlupakan di Gamanata itu pas PTG kelas 7, karena itu ya udah asik aja. Kalau menurutmu hal paling berkesan di MPS apa? Kalau menurutku sih waktu kita bercanda bersama, waktu kita belajar bersama, makan bersama, dan juga nyemplung bersama. Kalau menurutmu, San? Kalau menurutku hal yang paling berkesan di MBS saat kemah PTQ. Di sana kita dikumpulkan dan di beberapa kelompok untuk mengikuti lomba. Di sana kita melakukan lomba bersama, bersenang-senang tanpa ada permusuhan, menang maupun kalah. Kalau menurutmu, Bu? Kalau menurutku sih ketika sholat tahajud berjamaah di situ para santri itu kita mendekatkan diri di hadapan Allah itu hatinya terasa senang dan gembira. Menurut kalian apa sih momen terbaik di Gamanata? Kalau menurut aku pas Isra Mi'raj kelas 9, soalnya ya seru aja. Kalau menurut kamu apa? Kalau menurut saya momen terbaik di Gamanata yaitu pas pentas seni waktu PTQ. Kalau katamu, guru paling terfavorit di MPS siapa? Kalau menurutku sih Ustadz Khair, dia kan baik dan juga gampang. Kalau menurutmu, Serap? Kalau menurutku sih guru yang favorit aku itu guru yang bisa ajak aku cerita, ajak sharing-sharing, dan guru yang setiap aku butuh itu selalu ada. Kalau menurutmu, Ben? Kalau menurut aku guru yang terfavorit itu adalah yang penyabar dan baik hati. Kalau menurutmu? Kalau aku guru yang bisa jadi orang tua seperti di rumah ketika saya di asrama dan di pondok. Menurut kalian apa sih kata-kata yang paling diingat dan berkesan dari teman? Menurut aku pas aku ragu buat nyelesain pajis itu, terus aku cerita ke teman aku, terus teman aku bilang semangat, kamu nggak boleh nyerah, kamu harus berusaha dulu. Terus aku mencoba terus akhirnya bisa menyelesaikan pajis itu. Kalau menurut kamu apa, Mut? Kata-kata yang paling aku ingat dari teman aku itu ketika aku lagi gak ada siapa-siapa buat cerita, bener-bener gak ada siapa-siapa, gak tahu mau cerita sama siapa, kayak takut sama cerita sama orang tuh. Terus aku cerita ke orang ini bilang gak apa-apa, cerita aja, kita aku bakal terima kok gitu. Aku yakin kamu bisa, aku yakin kamu bisa bangkit lagi, aku yakin kamu tuh bisa lakuin hal ini, aku yakin kamu tuh bisa melewati semua ini, dan aku yakin kalau misalnya papa kamu lihat kamu tuh, dia tuh bakal bangga banget sama kamu. Itu kata-kata yang bikin semangat banget, ngerasa kalau ternyata masih ada orang yang perhatian sama aku, ternyata masih ada orang yang bisa aku jadiin rumah, ternyata masih ada orang yang mau dengerin cerita. Selanjutnya
Ceritakan coba pengalaman 3 tahun selama di MBS yang nggak pernah kalian lupakan. Kalau menurutku sih saat kita khutbah ta'aruf di situ kita belum saling mengenal dan masih polos-polos banget. Kalau kamu nih? Kalau menurutku sih pas lagi studi itu kita malam bernyanyi bersama. Kalau menurutmu? Kalau menurutku sih saya dan teman-teman saya belajar bersama. Kalau menurutku soalnya ya seru banget itu kalau bersama. Menurut kalian apa sih arti kekeluargaan dalam Gamananta? Kalau dilihat dari arti Gamananta sendiri sih kekeluargaannya rakat. Cuman nggak cuman dari arti aja, tapi dari momen-momen yang telah kita lewati bersama. Terus mungkin bagi sebagian orang keluarga itu cuma terdiri dari anggota inti kayak ayah, ibu, adik, sama kakak. Cuman arti kekeluargaan yang sesungguhnya adalah yang membuat kita merasakan apa arti sebuah rumah yang memberikan kehangatan, keharmonisan, solidaritas serta kebersamaan keluarga yang sesungguhnya. Kalau menurut kamu apa sih? Kalau menurut aku, arti kekeluargaan di Gamananta itu kita yang bisa saling memotivasi, menyemangati dan mensupport satu sama lain. Dan yang lebih spesial dari semua itu adalah saya merasakannya di Gamananta itu keluarga untuk saya dan rumah kedua untuk saya. Kalian pernah nggak buat kecewa orang tua di MBS? Kalau aku sih pernah. Waktu itu kan aku kabur malam-malam, terus aku ketahuan tuh. Terus bilang ibuku, waktu ibuku tahu dia menangis, entahlah. Ya kalau aku sih kayak kurang tahu aja. Masalahnya kayak nggak pernah nanya perwakilan jawab enggak. Tapi kalau buat ngerasa agak ngecewain orang tua, ya pernah kadang-kadang. Kalau kamu Zat? aku pernah waktu tadinya itu mau daftar ke SMA. Kan orang tua palingnya ke SMA A, sedangkan aku palingnya ke SMA B. Ya aku maksa di situ dan aku situ merasa kayak mengecewakan orang tua. Kalau kamu Bud? Kalau aku sih pernah. Saya kelas 8, saya terkena pelanggaran berat. Di situ saya sangat kecewa sekali dan mengecewakan orang tua saya sampai menangis. Di situ saya sangat menyesal sekali. Kalau orang tua aku tahu di video ini, saya minta maaf ya orang tua aku. I love you buat bapak dan ibuku. Kalau kamu kan? Aku sih juga pernah. Pas itu aku malam-malam kabur ke bawah. Habis itu ketahuan Ustaz. Habis itu dilaporin sama ibuku. Ibuku marah sampai nangis-nangis. Menurut kalian apa sih momen yang kira-kira dikangenin kalau udah lulus? Menurut aku momen yang paling dikangenin adalah ketika menghabiskan waktu bersama teman, seperti pulang sekolah bersama, makan bersama, tidur bersama, bahkan mengaji bersama-sama. Ya pokoknya tentang bersama teman lah. Menurut kamu gimana sih? Menurut saya, momen yang bakal saya kangenin waktu saya udah lulus itu momen dimana kalian menciptakan keharmonisan dalam kebersamaan. Contohnya, makan bareng, ngobrol bareng di aula, buka puasa bareng, belajar bareng, habis itu dengerin kajian kayak ahad pagi atau kajian sebelum buka puasa. Pokoknya momen-momen kebersamaan di asrama. Nah, itu aja. Cita-cita saya ingin menjadi hakim yang bijaksana. Cita-cita saya itu punya produk sendiri, terus pabriknya besar sampai ke luar negeri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Cita-cita saya pengen jadi dokter, pengen jadi pembisnis. Ya mungkin mau jadi bisnis orang tua sama pengen ngembangin orang tua juga. Cita saya mempunyai usaha peternakan ayam yang besar. Cita-cita saya ingin menjadi perawat biar kalau ada keluarga yang sakit bisa menolong. Ya, untuk cita-cita saya ingin memiliki sebuah bengkel tuning profesional yang besar. Saya ingin menjadi tentara angkatan laut. Cita-citaku menjadi pengusaha yang sukses. Kalau saat ini
hal yang saya cita-citakan itu ada 3 hal, ada psikolog, pengacara, sama perawat. Cita-cita saya ingin menjadi dokter spesialis ortopedi. Cita-cita saya menjadi bos kendaraan berupa truk dan mempunyai banyak toko material di daerah manapun. Cita aku yaitu pengen menjadi guru, pengen membahagiakan kedua orang tua. Ya pokoknya semuanya cita-cita. Cita-cita saya ingin menjadi ustadz. Sebenarnya saat ini aku belum terlalu mastiin sih apa yang jadi prioritas aku. Cuman mungkin yang sering aku lanjutin akhir-akhir ini sih kayaknya dokter spesialis, tapi juga belum menentukan mau spesialis apa. Soalnya kan masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha serta juragan dari usia muda. Cita-cita saya menjadi notaris. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola yang bisa di akhirat. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Saya ingin menjadi public speaker. Cita-cita saya menjadi psikolog dan seniman. Dan menjadi TNI dan memiliki usaha peternakan. Kalau aku sih pengennya jadi dokter spesialis anak. Cita-citaku menjadi pengusaha yang sukses. Cita-citaku menjadi animator. Cita-citaku ingin jadi lawyer, lalu ingin punya bisnis yang besar dan sukses, dan ingin mengembangkan hobinya mama. Cita-cita saya pengen jadi dokter, terus pengen bahagian orang tua, terus sukses di dunia wal akhirat. Untuk saat ini saya belum punya cita-cita yang pasti, tapi saya pengen jadi orang kaya, bisa keliling dunia, membahagiakan orang tua, mau jadi presiden, mau punya sekolah sendiri, terus saya mau punya bisnis sendiri yang Kita tahu setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan perpisahan itu untuk menghargai sebuah pertemuan. Selamat tinggal semua. Semoga kita dipertemukan kembali dengan versi diri kalian yang berbeda. Almananta, Siapa yang telah kau kenal, tapi ialah yang tak pernah meninggalkan. Oh, ingatlah saat kau jatuh, tak berarti rapuh. Terus melangkah, kita akan meraih cita. Terus melangkah, kita akan meraih